Selamat pagi. Ya, selamat pagi semuanya sekali lagi. Kenalan dulu tapi ya, tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Ada saya Kavita Anggraini di pagi hari ini, siap untuk menemani teman-teman, rekan-rekan juga semuanya di sini dengan satu topik yang juga cukup hangat gitu ya. Kemarin-kemarin juga sempat menjadi buah bibir juga nih di media-media termasuk juga di sosial media di Indonesia ya rekan-rekan ya. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya juga, mau tanya dulu dong sama rekan-rekan semuanya yang ada di sini buat pemanasan gitu ya. Kalau di Bandung soalnya lagi hujan jadi dingin. Jadi biar lebih anget, pengen dong nanya ini semuanya yang ada di ruangan ini pada dari mana nih? Dari kota mana nih? Saya kan di Bandung Barat nih ya. Coba yang lain ada di mana? Wow, ada yang di Banyuwangi, luar biasa jauh ya. Ujung sana Jawa Timur ya. Dari Subang. Wah, ini yang ini sih pasti eh ini nih timnya Dokter Ponti ya dari Subang ya. Jakarta Utara, selamat pagi. Ada dari Bali juga. Wah, Banyuwangi ada lagi juga ya. Boleh juga siapa tahu ada yang di luar Jawa ya. Boleh absen dulu dong pagi hari ini supaya kita makin anget gitu ya. Wah, Banda Aceh luar biasa. Mbak Lulu ya. Batam juga, Cifani nih, selamat pagi. Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, terima kasih partisipasinya. Oh, dari Jogja juga ada. Waduh, kalau ingat Jogja ingat liburan ya, tapi belum saatnya. Sekarang kita baru aja anak-anak sekolah, kemudian juga kerja lagi gitu ya. Jadi kita juga sedang mulai nih untuk beradaptasi lagi dengan kondisi baru ya, rekan-rekan ya. Kondisi baru lagi kemarin-kemarin banyak di rumah kita dan mungkin ada juga nih di antara rekan-rekan kita, anak-anaknya mungkin yang juga ketika masuk sekolah jadi mulai kena sakit-sakit lagi gitu ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya, sehat-sehat semuanya. Nah, pagi hari ini rekan-rekan, sebelum kita memulai nih ya, si topik utama kita mengenai cacar monyet yang katanya juga ya, banyak juga nih mitosnya nih ya. Saya pernah dengar nih ya. Boleh nih saya cerita sedikit, nanti saya juga mau nanya sama narasumber kita ya. Bener nggak nih mitos yang mengenai si monkeypox alias cacar monyet ini? Katanya soalnya nih ya, ada yang bilang, bener nggak sih si cacar monyet ini nih menyerang orang-orang dengan kecenderungan orientasi seksual tertentu. Nah, itu bener apa enggak? Katanya sih banyak kan yang orientasi seksualnya tertentu gitu ya. Kemudian juga apakah vaksin COVID itu yang menyebabkan cacar monyet? Nah, itu mitos ya. Benar atau enggak? Nanti kita tanya sama narasumber kita. Dan juga, apakah cacar monyet ini adalah satu jenis penyakit baru nih gitu ya. Penyakit yang baru lagi seperti juga COVID-19 gitu ya. Setelah COVID-19 kemarin ada juga berbagai macam jenis COVID-nya. Terus sekarang yang baru muncul nih penyakit baru. Apakah ini baru juga ataukah udah lama gitu ya? Itu dari mitos-mitos nih yang saya temukan gitu. Kalau teman-teman juga punya ya, nanti ada yang mau ditanyakan boleh siapkan pertanyaannya ya. Dan juga nanti bisa di-chat di kolom chat. Tapi sebelumnya saya juga mau memperkenalkan dulu dong ya, pagi hari ini kita perkenalkan dulu perusahaan nih yang udah bisa membuat kita semua berkumpul sama-sama di sini ya. Terima kasih kepada HDI alias HDI ya. Welcome to HDI family ya. Kita semua di sini adalah keluarga besar HDI ya. Alhamdulillah saya baru 2 tahun ya bergabung di sini. Betah ya, banyak ilmu-ilmunya juga, ilmu-ilmu kesehatan dan yang pasti kita juga selain sehat juga jadi sejahtera ya rekan-rekan. Oke, untuk yang penasaran, HDI ini apa sih gitu ya? Perusahaan apa sih ini? Mungkin ada yang pernah ngira, oh HDI ini pasti baru deh, soalnya kan viralnya tuh baru-baru kemarin tuh waktu lagi pandemi gitu ya. Tapi ternyata enggak ya rekan-rekan, teman-teman. Jadi ternyata HDI ini sudah masuk di Indonesia ini di tahun 1994. Tapi sebetulnya lebih awal lagi di tahun 1986 itu HDI berdiri, tapi di Singapura ya. Kemudian melebarkan sayap ke Malaysia, ke Filipina, Hong Kong, Makau, dan salah satunya termasuk di Indonesia. Dan bergerak di bidang distribusi produk kesehatan dan juga kecantikan yang berfokusnya pada produk perlebahan yang alami. Ya. Jadi HDI ini bukan perusahaan kecil, tapi
cukup besar dan sudah lama pula gitu ya. Ada di 6 negara, kalau di Indonesia sendiri ada di 160 kantor cabang bahkan lebih gitu ya di seluruh Indonesia. Kemudian juga memiliki membernya 2,5 juta orang lebih dan terus bertambah ya. Oke, bagaimana nih dengan sertifikasi dan penghargaannya gitu ya? Kita kan belum tentu percaya dong ya sama perusahaan kalau misalnya belum ada nih sertifikasinya nggak lengkap gitu ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah kalau di HDI semuanya sudah lengkap rekan-rekan ya. Oke, kita lihat ada sertifikasi apa aja. Yang pertama, yang pasti kalau saya sebagai seorang muslim pasti cari sertifikasi halal, benar nggak ya? Di produk-produknya, alhamdulillah kita sudah ada sertifikasi halal dari 3 negara dari Indonesia, Halal MUI, kemudian juga dari New Zealand, dan juga ada dari Amerika Serikat. Ya, jadi insya Allah halal. Kemudian secara apa namanya bisnisnya juga kita sudah tersertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi untuk menjalankan bisnisnya pun alhamdulillah saya jadi tenang gitu ya. Kita yang muslim kita tenang menjalankannya tidak perlu khawatir karena insya Allah tidak akan ada nih unsur-unsur yang bisa merugikan orang lain di kemudian hari. Nah selain itu produknya juga masuk ke dalam MIMS. Nah ini nih si buku MIMS yang merah ini ya rekan-rekan ya. Apaan sih buku MIMS ini? Mungkin ada yang belum tahu. Boleh di-googling nanti ya setelah acara ini ya. Atau boleh juga tanya sama rekan-rekan medisnya gitu ya, bahwa buku MIMS ini apa sih? Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, buku MIMS ini adalah satu buku panduan yang mesti dimiliki dan juga jadi satu apa ya, buku wajib gitu ya. Kalau misalnya teman-teman medis kita nih mau meresepkan suatu produk terhadap pasiennya, nah si produk itu mesti terdaftar di buku MIMS ini gitu ya. Nah, alhamdulillahnya produk-produk kita sudah masuk ke buku MIMS ini. Jadi secara kedokteran, secara medis juga insya Allah aman. Ya, oke, itu tadi. Kemudian di Badan POM juga sudah ada dan juga kalau secara bisnisnya kita sudah masuk kepada Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ini adalah satu-satunya asosiasi penjualan langsung di Indonesia yang juga diakui di Asosiasi Penjualan Langsung Dunia. Ya, jadi bukan main-main. Ya, sementara ini yang di bawah ini ada penghargaan apa aja nih? Ini adalah penghargaan untuk ini banyaknya untuk produk skincare kita ya, Biskin ya. Ini dari majalah-majalah yang high end juga di Singapura sana ya. Bisa sambil dibaca-baca juga ya, rekan-rekan. Produknya apa aja? Nah, bisa sambil dilihat juga di layar Anda gitu ya. Kita produknya seperti tadi saya sudah bilang, ini ada produk-produk suplemen kesehatan ya, yang bisa dilihat di sini. Ada Prolis, ada Bi Ultra, ada Royal Jelly. Ini yang pasti semuanya dari produk perlebahan gitu ya. Cuma satu nih yang enggak, Trimi. Ini berasalnya dari seafood ya, cangkang krustase gitu ya. Nah, ini semuanya tentunya punya khasiatnya masing-masing. Kalau mungkin teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu gitu ya, taunya mungkin baru Clover Honey gitu ya. Udah pernah konsumsi gitu ya Clover Honey. Wah, boleh dicoba lagi yang lain ya. Propoelix juga itu oke banget untuk antivirus. Sementara untuk yang punya riwayat cancer atau tumor boleh coba Propoelix Plus juga. Dikonsumsinya rutin ya, agar mendapatkan khasiat yang maksimal. Ya, ada juga Bibotanics-nya, ini rangkaian body care-nya yang juga semuanya bagus. Yang pasti saya dan keluarga udah pakai semuanya ya yang ada di sini ya. Pasti anak-anaknya juga ada yang pakai Kids Tree sama Honeybee Pollen ya di sini ya. Ya, nanti untuk tahu lebih jelasnya boleh ikutan lagi namanya training product knowledge ya untuk tahu lebih banyak lagi. Nah, ini juga produk skincare-nya yang tadi kita lihat sertifikasinya juga lumayan banyak gitu ya di depan ya. Oke, itu sekilas mengenai perusahaan nih yang mensponsori kita malam hari ini. Nah, tentu saja kita akan segera masuk nih ke dalam topik utama kita, seberapa bahaya sih monkeypox alias cacar monyet gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Rosmalia Ponti, SPPD Finasim. Selamat pagi, Dok. Pagi, Bu Kavita. Udah cantik banget ya, Dok, malam hari ini, pagi hari ini. Pagi hari ini. Iya. Tadi saya lupa bilang nih, mungkin ada rekan-rekan yang bingung ya, mungkin yang baru masuk gitu ya, kenapa ngomongnya pagi? Karena memang kalau di sini kita sengaja ya, mau pagi, siang, malam, sore, tetap semangatnya semangat pagi
gitu ya teman-teman ya. Betul. Oke dok, boleh sambil di-share juga slide-nya kali ya dok ya. Sambil juga nih mungkin ada yang bertanya-tanya, siapakah gerangan dokter Rosmalia Ponti ini, Nan Anggun ini gitu ya. Oke, ini dia rekan-rekan, Bapak Ibu, Dr. Rosmalia Ponti Harvadiani, SPPD Finasim ya. Ini lahirnya di Surabaya ternyata ya. Wah, sebentar lagi ulang tahun. Masya Allah ya. September Kemudian 3 ya. Virgo ya dok ya. Iya. Kalau Virgo biasanya teliti gitu ya orangnya ya. Nah, makanya bisa jadi dokter spesialis ini ya, bedah ya dok ya. Penyakit dalam. Penyakit dalam, sorry sorry Iya, sorry, maaf maaf. betul. Kurang kopi ya. Oke. Dan juga sekarang ini domisilinya di Subang, betul ya? Dan juga lulusnya dulu di SMA 5 Bandung, Fakultas Kedokteran Umum Unpad, dan juga Fakultas Kedokteran Ilmu Penyakit Dalam Unpad di RSHS. Pernah juga nih bekerja di RSUD Subang, Rumah Sakit PTPN Subang, dan Klinik Medika Farma. Dan juga selain itu ternyata juga aktif ya jadi Ketua Persadia Subang, Ketua Kopi, wah luar biasa. TB Subang, anggota PAPDI Jabar, dan juga anggota Ikatan Dokter Indonesia Subang. Dan juga punya ini ya, dok ya, kafe juga ya di Subang ya, dok ya. Ya, kawan-kawan mampir ya Betul. Namanya apa, dok? di Lagas Coffee. Nah, di Lagas Coffee nanti kalau Ya, lewat-lewat Subang boleh ya. Ada di Google Maps kan ya, boleh. siapa tahu bisa nanti Ada. langsung sana ya. Dan juga Gampang. ternyata kesibukannya belum cukup nih. Ternyata beliau juga seorang eksekutif Diamond Leader HDI. Luar biasa ya, Dokter Ponti ini. Oke, sekali lagi untuk rekan-rekan yang ada di sini mau bertanya mengenai cacar monyet, mengenai monkeypox, boleh ya, Dok ya. Nanti kita persilakan chat di komen, nanti akan dijawab oleh Dokter Ponti di sesi akhir gitu ya. Silakan Dokter Ponti. Siap. Terima kasih ya. Ini Ibu host kita malam ini, Bu Kavita. Saya mau ucapkan lagi selamat pagi. Semoga semua hari ini nggak ada yang ngantuk. Karena di Subang nih sekarang tadi cuacanya lagi dingin karena lagi hujan. Alhamdulillah sekarang sih udah enggak ya. Nah malam ini, pagi hari yang cerah ini, kita mau ngobrol-ngobrol tentang monkeypox ya. Kita kan udah tahu dalam 2 tahun kebelakang ini kita itu diserang suatu pandemi besar yaitu COVID-19. Setelah COVID-19 mereda, kita ditambah was-was lagi ya, karena saat ini semua kegiatan sudah berjalan seperti semula. Anak-anak sudah sekolah full day gitu ya, sampai sore. Kemudian yang kantoran juga sudah mulai masuk. Semua sudah berjalan kembali normal, new normal. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan satu virus namanya baru yaitu monkeypox ya. Apakah ini reinkarnasi dari COVID? Apakah ini virus yang baru? Apakah virus apa ini gitu ya? Kok ada monkey-monkey-nya? Nah, di pagi hari yang cerah ini kita bareng-bareng ya nyimak apa sih monkeypox ini. Nah, jadi monkeypox virus ini ternyata bukan barang baru, bukan virus baru. Kitanya aja ya yang baru tahu dan memang kenapa virus ini kok jadi heboh banget. Kita telusuri dulu ya asal-usulnya. Jadi monkeypox ini adalah suatu infeksi yang dulunya hanya menyerang binatang. Jadi penularannya juga hanya binatang kepada binatang. Penyebabnya disebut monkeypox. Kenapa sih disebut monkey gitu ya? Ya karena pertama kali diidentifikasi dan bisa diisolasi yaitu udah lama banget ternyata tahun 1958 di Denmark. Waktu itu ada kejadian suatu kumpulan kera ya, koloni kera itu tiba-tiba banyak yang sakit dan banyak yang meninggal mendadak. Oleh para peneliti kemudian ditelusuri dan dicari penyebabnya yaitu semuanya terkena virus dan virus itu kemudian dinamakan suatu monkeypox ya. Disebut poxnya belakangan mungkin yang hadir di sini suka dengar ya ada penyakit yang namanya smallpox atau chickenpox yaitu cacar air karena memang mereka masih satu famili. Kalau dulu pernah belajar biologi itu masih ingat ya dalam suatu sistem penamaan itu ada famili, genu gitu ya. Nah, ini familinya masih sama dengan chickenpox. Makanya nanti akan dibahas gejala-gejalanya juga ada yang mirip. Nah, pertama kali ditemukan pada manusia yaitu tahun 1970 di Kongo.
Tahu nggak di mana itu Kongo ya? Makanya ini sengaja ada petanya sedikit, yaitu di daerah Afrika. Ya, itu ditemukan pada manusia. Itu juga cukup mengejutkan. Maka sejak saat itu Kongo itu disebut sebagai daerah endemis monkeypox. Namun pada waktu itu memang belum banyak, ya, belum menyebar banyak si penyakit ini. Nah, kenapa sekarang heboh? Karena ternyata pada tahun 2022, mulai bulan Juni, itu ditemukan adanya penambahan kasus yang cukup signifikan. Kita bisa lihat ya di sini sumbernya dari WHO, dari mulai pertengahan Mei sampai 24 Agustus, pertambahan kasusnya sudah lumayan meningkat. Dan juga yang dikejutkannya lagi, monkeypox ini tidak hanya ditemukan di daerah Afrika saja, tapi menyebar ke seluruh benua. Bahkan kemarin yang booming yaitu di UK ya, di benua Amerika dan Eropa, kasus konfirmasinya meledak sampai 20.000 kasus. Dan juga yang tidak bisa disepelekan, ternyata didapatkan kasus kematian yang memang angkanya tidak terlalu besar, tapi cukup mengejutkan karena tadinya suatu virus yang dianggap virus yang ringan, tapi bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau di Indonesia sendiri, di dunia ya, waktu itu dihebohkan, awalnya itu bulan Mei, didapatkan satu kasus konfirmasi monkeypox ini, yaitu pada seorang ya yang dia memang habis berjalan-jalan dari daerah Afrika, kemudian ditemukannya di UK. Nah, seminggu kemudian, 13 Mei, ditemukan kasus keluarga. Tapi yang mengejutkan bahwa kasus ini tidak ada riwayat perjalanan ke daerah endemis. Ya, tiba-tiba mereka terkena virus sakit yang mirip cacar air, tapi ternyata diperiksa bukan penyebabnya cacar air. Pada saat diperiksa untuk monkeypox, ternyata mereka semua positif. Tanggal 13 Juli di UK ada ledakan kasus sampai 1.732. Dan juga bukan hanya di UK, tapi di beberapa negara lain ditemukan juga. Sehingga pada tanggal 23 Juli, WHO langsung menyatakan bahwa cacar monyet atau monkeypox ini adalah sebagai suatu keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat karena sudah meresahkan dunia, karena kasusnya sudah menyebar ke semua benua. Untuk di Indonesia, baru ya, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Ditemukan satu kasus positif, yaitu pertama kali tanggal 20 Agustus bulan kemarin. Memang orang ini ada riwayat perjalanan ke Belgia dengan gejala-gejala yang khas, kemudian ditemukan, didiagnosis, dan ternyata terkonfirmasi monkeypox. Cuman alhamdulillah pasiennya dalam kondisi baik, ya, tidak sampai dirawat, hanya diisolasi. Nah, untuk penularannya sendiri bagaimana sih gitu ya? Kalau pikirnya kita monkeypox berarti monyet aja kali ya, atau kera-kera aja yang harus kita jauhi. Ternyata tidak semudah itu ya, tidak sesimpel itu. Nah, untuk infeksi sendiri ya, zoonosis atau antar binatang, si kera ini yang memang pertama kali virusnya didapat dari koloni mereka, itu memang bisa menularkan kepada manusia. Tapi ternyata bukan hanya kera ya, tapi beberapa binatang pengerat lain pun bisa menularkan virus yang sama. Kenapa namanya tetap monkeypox ya? Karena memang pertama kali ditemukannya pada waktu itu pada koloni kera. Nah, ini bisa menular ke manusia bila luka-luka pada binatangnya ini terpegang gitu ya oleh manusia yang memang dia juga ada luka dalam kondisi daya tahan tubuhnya sedang rendah, sehingga manusia bisa tertular dan terkena gejala yang sama dengan yang diderita oleh binatang tersebut. Nah, bagaimana penularan antar manusia? Nah, antar manusia ini memang tidak semudah COVID ya, yang virusnya bisa melayang-layang di udara, kemudian dihirup langsung tertular. Ini butuh memang kontak yang erat dan langsung. Langsung tuh artinya bersentuhan langsung. Jadi misalnya ada 2 orang di dalam ruangan yang sama, yang satu sedang sakit, kemudian yang satunya memegang ya cairan tubuhnya atau lukanya tanpa disadari dia juga ada luka. Lalu virusnya bisa masuk lewat luka tersebut
tersebut. Atau juga bisa lewat hubungan seksual, betul ya. Dan juga yang menjadi perhatian, dia bisa menular dari ibu yang hamil ke janinnya gitu. Ya, itu yang akan menjadi suatu masalah tertentu dalam kehamilannya karena si virus ini kemungkinan besar akan beresiko menyebabkan kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada janin yang dikandungnya. Nah, gejalanya apa aja sih? Ya, gejalanya mungkin kalau dibaca kok hampir-hampir mirip gitu ya sama penyakit-penyakit yang sudah ada. Ada panas ya, namanya juga infeksi ya. Kalau ada infeksi itu hampirlah sebagian besar ada panasnya, sakit kepala, nyeri otot, ada pembengkakan kelenjar getah bening, biasanya di daerah leher, kemudian menggigil, cepat lelah, dan yang khasnya yaitu ada kelainan kulit. Kelainan kulitnya ini bisa kena ke seluruh wajah, mulut, tangan, kaki, dada, kemudian juga ke daerah genital atau anus ya. Nah, khasnya memang awalnya diawali dengan gejala flu gitu ya, flu batuk, kemudian beberapa hari kemudian ada kelainan kulit ya, seperti yang dilihat di gambar samping ya, kelainan kulitnya itu paling sering seperti itu. Jadi memang mirip dengan cacar air. Nah, yang harus diwaspadai adalah kelompok-kelompok dengan daya tahan tubuh rendah, yaitu dengan kelompok komorbid. Apa sih kelompok komorbid itu? Kelompok komorbid itu yang memang sudah punya riwayat penyakit dasar seperti jantung, kencing manis, darah tinggi, atau yang kelompok-kelompok orang yang dengan daya tahan tubuh rendah ya, misalnya dengan pemakaian obat yang lama, pasien-pasien yang punya kondisi autoimun disease gitu ya, dan ibu hamil ya, ibu hamil karena tadi ya penularannya itu agak harus diwaspadai karena bisa resiko terhadap janin yang dikandung. Nah, yang jadi PR lagi, ternyata ini lama ya, gejalanya bisa berlangsung 2 sampai 4 minggu, walaupun hampir sebagian besar gejalanya ringan, tapi gejalanya berlangsung cukup lama, sampai 4 minggu. Nah, berikutnya, mohon maaf ya kalau gambarnya agak-agak tidak enak dipandang. Nah, ini saya mau memperlihatkan aja satu contoh kasus, ini dari UK juga. Kebetulan memang ini contoh kasusnya pada laki-laki dengan disorientasi seks ya. Jadi ada riwayat kontak memang dia dengan partner pasangannya gitu ya, berhubungan seks tanpa pengaman. Nah, itu dia 4 hari sebelumnya. Nah, pada hari pertama dia ada luka di daerah kelaminnya, kemudian disuntik dengan antibiotik karena disangkanya infeksi menular seksual. Kemudian pada hari keempat dan keenam dia sudah mulai merasa tidak enak badan ya, gejala flu, batuk, panas gitu. Akhirnya dia memeriksakan lagi ke dokter dan dilakukan PCR dan ternyata dia dinyatakan konfirmasi ya, dinyatakan terdiagnosis sebagai monkeypox. Nah, ini kita bisa lihat ya lesi kulit atau kelainan kulitnya pada hari ke-6 ya, dari yang belum apa-apa terus mulai melepuh seperti cacar air, hari ke-11 sampai akhirnya hari ke-28 PCR negatif tapi lukanya masih ada. Ini hanya sebagian contoh ya lesi atau kelainan kulit akibat monkeypox. Nah, terus apa bedanya dong monkeypox dengan cacar air ya? Kita kan sering ya kalau cacar air sering dengar, kemudian juga ada beberapa lah seringnya pada anak dan campak. Nah, pada monkeypox ini dibandingkan cacar air dan campak hampir sama kalau untuk masalah demamnya gitu ya. Demam dulu, kemudian timbul ruam. Nah, kemudian ruamnya atau kelainan kulitnya seperti apa ya? Seperti tadi mirip ya, ada bulat, itu disebutnya maku vesikel gitu ya, pustul kalau si buletannya itu di dalamnya ada nanah. Tapi yang membedakan di monkeypox ini bisa timbul di seluruh tubuh, bahkan di daerah anus maupun kelaminnya gitu ya. Bedanya dengan cacar air dan campak yang biasanya hanya di ruas tubuh saja atau di tangan dan kaki. Kemudian perkembangan kelainan kulitnya itu lambat gitu, membaiknya lambat. Dia bisa 3 sampai 4 minggu. Beda dengan cacar air dan campak yang kelainan kulitnya itu cepat hilangnya, cepat membaiknya.
ya. Nah, kalau untuk masalah penyebaran ruam atau kelainan kulitnya itu hampir sama. Biasanya dimulai dari kepala, kemudian ke bagian tubuh yang lain. Nah, yang khasnya apa nih pada monkeypox? Yaitu limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening ya, paling sering di daerah leher. Bedanya sama cacar air dan campak, pada cacar air dan campak itu jarang ada pembesaran kelenjar getah bening. Dan yang menjadi highlight atau fokus yaitu monkeypox ini ternyata bisa ya menyebabkan kematian walaupun persentasinya kecil, tapi beda dengan cacar air dan campak yang hampir tidak pernah menyebabkan kematian. Nah, ini saya mau cerita tentang definisi kasus, kali yang dulu kita udah terpapar dengan pengetahuan COVID ya, ini juga sama, karena ini juga suatu kedaruratan ya, hampir sama dengan COVID. Tapi saya mungkin akan sekilas aja supaya rekan-rekan yang di sini bisa tahu, oh ternyata monkeypox itu ada juga ya, ada suspek. Apa itu suspek? Yaitu ya orang-orang yang memang ada gangguan kulit yang nggak bisa dijelaskan, dia bukan dari daerah endemis dengan gejala-gejala salah satu yang tadi. Dan sudah disingkirkan bahwa ternyata bukan cacar air, bukan campak, nggak jelas ini apa gitu ya. Nah, itu sudah termasuk kriteria suspek. Bagaimana dengan probable ya? Ini juga udah sering dengar waktu dulu kalau penjelasan COVID, yaitu orang-orang yang memiliki kriteria yang suspek tadi dan dia ada salah satu dari kriteria yang disebutkan di bawah ini, yaitu ada hubungan epidemiologis, jadi ada kontak erat, kemudian ada riwayat perjalanan ke daerah endemis gitu ya, atau dirawat di rumah sakit karena penyakitnya. Bagaimana dengan kasus konfirmasi? Tentunya kalau sudah diperiksa PCR dan dinyatakan memang positif terhadap virus monkeypox. Discarded ini bila kita pasien-pasien suspek ya, kita curiga tapi ternyata pada saat hasil PCR-nya negatif, maka ini dikeluarkan dari diagnosa monkeypox. Kontak erat ya, kontak erat itu terutama orang-orang yang memang berdekatan ya, kontak termasuk tenaga kesehatan atau kontak fisik termasuk kontak seksual yang langsung atau bisa juga kontak dengan barang-barang yang terkontaminasi. Jadi ada pasien monkeypox gitu ya, dia nggak megang-megang barang-barangnya dia dan kita pegang, kitanya ternyata ada luka, kita bisa beresiko untuk tertular. Nah, diagnosisnya gimana? Diagnosisnya dari gejala klinis yang tadi dan secara laboratorium diagnosa pastinya yaitu lewat pemeriksaan PCR ya. Jadi sama, hampir sama dengan COVID, tapi ini bedanya tidak hanya pada swab dari hidung atau mulut, tapi bisa juga diambil dari jaringan lukanya. Nah, bagaimana tentang pengobatannya ya? Tadi kan katanya ini suatu kedaruratan ya, bahkan sudah menyebar ke semua benua. Ternyata pengobatannya itu belum ada yang spesifik. Jadi belum ada obat A atau obat B gitu ya, yang bahwa obat ini adalah obat monkeypox. Pengobatannya itu adalah simptomatik atau secara gejala saja. Jadi untuk obat demamnya, kemudian obat pegel-pegel, sakit badan, atau obat mual. Jadi hanya memberi obat-obat sesuai dengan gejalanya untuk meringankan keluhan yang muncul. Namun karena infeksi ini adalah virus, yang kita tahu virus itu lawannya apa? Lawannya adalah daya tahan tubuh. Makanya biasanya diberikan suplemen-suplemen kesehatan atau vitamin-vitamin supaya daya tahan tubuh si penderitanya itu bisa bertahan dan naik sehingga melawan sendiri si virus monkeypox ini. Nah, bagaimana dengan vaksin nih? Ternyata vaksin yang selama ini sudah ada yang untuk memberantas cacar itu masih memberi perlindungan terhadap monkeypox. Jadi ini anak-anak orang tua ya yang anak-anaknya belum divaksin atau yang merasa belum divaksin boleh ya menghubungi dokternya untuk segera mendapatkan vaksin smallpox. Nah, vaksin baru ini ada yang baru lagi ya supaya bisa mencegah monkeypox juga. Cuman saat ini memang masih terbatas dan masih dalam pengembangan lebih lanjut. Nah, bagaimana kita mencegah ya kan takut ya kita kena monkeypox gitu karena lumayan gejalanya lama dan harus diisolasi juga.
Nah, hampir sama juga nih sama COVID ya, harus rajin cuci tangan, kemudian memakai masker gitu ya, apalagi kita ada di ruangan yang tertutup dengan ventilasi udara yang kurang baik. Kemudian juga membatasi kontak erat, termasuk untuk seksual partner ya. Kemudian juga harus rajin membersihkan permukaan atau barang-barang, terutama barang-barang mungkin yang di tempat umum ya, yang banyak dipakai untuk orang. Kemudian kalau kita bergejala harus segera menghubungi tenaga kesehatan dan langsung mengisolasi diri di rumah untuk membatasi penularan. Dan juga segera vaksin ya bila memang belum divaksin. Nah, ini setelah tadi membahas ya bahwa lini pertama ya atau garda terdepan dari tubuh kita adalah daya tahan tubuh. Nah, bagaimana nih kita orang-orang ya sekarang yang masih sehat ini, alhamdulillah ya di pagi hari yang cerah ini, caranya supaya imunitas kita itu tetap kuat, tetap tinggi, sehingga kita nggak pernah tahu ya kapan kita bisa kontak dengan orang yang suspek monkeypox. Nah, ini ada beberapa suplemen yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama ini pasti propoelik ya, rekan-rekan udah pasti familiar. Kenapa? Karena propoelik ini bukan hanya memang antioksidan tinggi, dia sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa antioksidan tingginya sangat bermanfaat ya. Jadi terbukti seperti ini penelitian tahun 2021 bahwa propoelik ini bisa meningkatkan sel-sel imun kita ya. Kalau di sini tenaga kesehatan mungkin sering dengar kadar CD4, CD8 gitu ya. Dan bukan hanya itu, dia juga memiliki sebagai antimikroba, antiinflamasi atau anti radang dan antivirus alami. Nah, di penelitian ini ternyata sebanyak hampir lebih dari 50% ya subjek penelitian ini merasa staminanya menjadi lebih baik. Dan kemudian disimpulkan bahwa propoelik ini secara bermakna bisa meningkatkan imunitas pada tubuh manusia. Selain tadi ya, dia sebagai antimikroba dan antivirus dalam hal ini untuk monkeypox ya, yang dia juga adalah virus yang bisa menyerang manusia. Kemudian apalagi nih ya selain propoelik ada royal jelly. Di sini juga ada penelitiannya. Jurnal-jurnalnya sebetulnya banyak. Ini saya ambil beberapa ya, bahwa ternyata si royal jelly ini bukan hanya bisa diminum secara langsung, tapi juga dia di penelitian ini bisa mempercepat penyembuhan luka. Jadi bisa dipakaikan secara langsung nih di luka-luka pada monkeypox gitu ya. Apalagi monkeypox ini lukanya hampir ke seluruh tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah madu ya, klaver honey. Ini penelitian tahun 2020 bahwa ternyata madu dengan ada kandungan propolis di dalamnya itu mengandung potensi antioksidan tinggi ya, yang bagus banget kalau diminum dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan bahkan ini penelitian di tahun 2020 April ya di Jerman ini dia mengaplikasikan langsung pada beberapa kasus luka, pada beberapa kasus kelainan kulit. Dan di sini juga dinyatakan bahwa dia memiliki mekanisme antibakteri kalau dipakaikan secara langsung ya. Jadi untuk kasus monkeypox bisa diminum, bisa juga diaplikasikan pada lukanya. Karena dia memang antioksidan tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah Bolonergi ya, atau ini adalah antioksidan juga, mengandung antioksidan yang tinggi ya. Di sini ada 520 gram. Ini penelitian dari tahun 2018. Dia juga memiliki efek antioksidan, dia bisa melawan radikal bebas saat terjadi infeksi. Dalam kasus ini infeksi monkeypox. Yang berikutnya ada aloe propolis cream ya. Ini juga ada penelitiannya nih tahun 2018 ya, bahwa aloe propolis cream yang di dalamnya mengandung aloe vera di sini. Nah, dia ternyata bisa meningkatkan yang namanya fibroblast atau keratinosit, itu sel-sel dalam kulit ya, untuk bisa pulih lebih cepat. Kemudian juga dia mencegah adanya kematian sel ya pada kulit,
Dan dia juga sudah terbukti ini untuk penyembuhan luka ya, dia ada efek antiinflamasi atau anti radang, ada antivirus dan antiseptiknya. Jadi pada luka-luka yang tadi dilihat ya gambarnya, sebagian besar tuh lukanya memang akhirnya terinfeksi, kadang-kadang ada nanahnya dan bisa melebar. Dan sembuhnya memang durasinya lama. Nah, ini bisa dibantu dengan mengoleskan aloe propolis cream pada luka-luka tersebut. Nah, jadi untuk ringkasan ya, bahwa monkeypox itu kenapa sih menjadi heboh dan menjadi perhatian? Karena ternyata muncul kasus di daerah yang non-endemis di luar Afrika. Kalau dulu mah setiap orang yang mau ke Afrika sudah diwaspadai, waspada monkeypox gitu ya. Kalau sekarang hampir semua benua kita waspada, bahkan di Indonesia sendiri sudah muncul dan adanya gejala yang tidak khas karena memang mirip dengan cacar air dan campak. Walaupun sebagian besar gejalanya ringan, namun bisa berbahaya pada kelompok manusia tertentu ya, apalagi ibu hamil bisa resiko menularkan kepada bayinya. Nah, durasi gejala klinis atau sakitnya yang lama ini tadi ya 2 sampai 4 minggu itu tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup manusia karena nggak kerja ya selama sebulan tentunya biasanya sangat mempengaruhi faktor sosial ekonomi ya untuk sebagian besar orang. Nah, pencegahan harus selalu dilaksanakan, terutama dengan meningkatkan gaya hidup sehat untuk daya tahan tubuh yang lebih baik lagi. Bila kita curiga terinfeksi monkeypox, segera konsultasi dengan dokter dan mengisolasi diri ya, apalagi terhadap orang yang memang kontak erat dengan kita, dengan keluarga supaya tidak tertular. Ini harus diketahui bahwa sampai saat ini belum ada pengobatan dan vaksin yang spesifik khusus untuk monkeypox. Maka dari itu ya kembali lagi ke daya tahan tubuh kita yang harus diperkuat. Nah, ini sebagian yang saya sampaikan tentang monkeypox ya. Saya berharap rekan-rekan yang ada di sini boleh ya bertanya, nanti bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat karena memang monkeypox ini masih terbatas sekali ya penjelasan-penjelasannya. Saya juga ini coba-coba cari di literatur memang belum banyak, apalagi yang dilakukan di Indonesia karena di Indonesia sendiri kasusnya baru 1. Jadi ini banyak sekali jurnal-jurnal yang saya cari memang sumbernya dari luar negeri, makanya tadi juga contoh kasusnya ya orang luar negeri nih, karena memang di kita belum ada. Boleh bertanya di kolom chat, dan setelah ini ada informasi penting ya yang akan disampaikan oleh Ibu host kita, Ibu Kavita. Nah, rekan-rekan bisa menyimak karena memang apa yang akan disampaikannya ini sangat penting dan insya Allah bermanfaat. Nah, sambil Ibu host akan menyampaikan, saya akan menyimak pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan ya. Silahkan, Bu Kavita. Oke, terima kasih Dokter Ponti atas penjelasannya juga yang Sama-sama. cukup jelas ya dan juga jadi tahu banyak hal nih tentunya ya. Menambah ilmu juga kita ya, teman-teman di sini ya. Saya juga baru tahu bahwa ada nih ternyata pengaplikasian nih produk-produk yang ternyata juga boleh diaplikasikan langsung pada lukanya. Itu saya baru tahu juga ya. Dan Ya. ternyata memang kalau secara medisnya ini memang belum ada ya vaksin khusus gitu ya untuk cacar monyet gitu ya dan obatnya pun juga belum ada, tetapi memang harus meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya, imunitas gitu ya. Nah, tadi Dokter Ponti juga sudah cerita nih sama kita teman-teman mengenai produk-produknya yang tadi saya juga sudah cukup jelaskan di awal ya. Ini tadi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, rekan-rekan yang ada di sini, mungkin rekan-rekan yang baru juga ya, baru bergabung dengan keluarga HDI gitu ya. Boleh nanti bertanya mengenai produknya langsung untuk yang kepada yang mengundang Anda di pagi hari ini dan juga untuk supaya lebih tahu lagi nih ya produk-produk kita yang luar biasa itu ya dari produk perlebahan yang ternyata khasiatnya juga luar biasa dan juga jurnal-jurnalnya juga wah banyak sekali gitu ya berlimpah. Boleh dibeli ya, buku Rahasia Kekayaan Alam untuk Kesehatan. Ini lengkap sekali, di situ nanti akan ada produk-produk kita, itu kegunaannya untuk mengatasi penyakit apa aja gitu ya. Dan pokoknya lengkap deh di situ ya penjelasannya dari dokter-dokter juga yang ada di HDI gitu ya. Kemudian untuk trainingnya tadi, saya juga sempat cerita sekilas ya
Boleh nanti rekan-rekan ikut yang namanya training product knowledge. Nah, di situ nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi, lebih detail, lebih spesifik tentunya mengenai berbagai produk kita ya. Nah, ini tadi, tapi saya juga mau ngingetin yang masih mau bertanya, boleh silahkan di kolom chat, nanti Dokter Ponti siap untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan ya. Nah, tadi saya udah cerita mengenai produknya juga, Dokter Ponti juga udah kasih tahu beberapa khasiat dari produknya gitu ya. Nah, saya juga sebetulnya di sini mau ngajakin Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semua yang ada di sini untuk kita selain sehat nih ya bersama dengan HDI tentunya, juga saya pengen mengajak Anda semua untuk kita sama-sama sejahtera bersama gitu ya. Karena kalau di HDI Family ini kita bisa loh, selain sehat, kita sehat, keluarga kita sehat gitu ya, teman-teman kita, kerabat kita sehat, kita juga bisa ngajakin kita sama-sama sejahtera dan juga mengajak mereka untuk sama-sama sejahtera, mengajak banyak orang untuk sama-sama sejahtera gitu ya. Nah, gimana caranya? Cukup jadi member dulu aja gitu ya. Untuk jadi member sebetulnya free ya, kecuali misalnya nih teman-teman rekan-rekan daftarnya via Stokis, jadi offline mengisi formulir. Kalau itu Rp50.000, tapi kalau online free gitu ya. Nah, kalau udah jadi member gimana gitu ya? Sebagai konsumen tentunya kita mempunyai eh, keuntungan diskon 10-15% kalau kita udah jadi member dari harga retail ya, lumayan banget dong, apalagi zaman sekarang semuanya apa-apa naik gitu ya. Duh, curhat ibu-ibu banget ya. Tapi betul, kita harus smart gitu ya jadi ibu ya, mesti tahu gimana nih caranya dapetin produk kualitas tinggi tapi harganya lebih murah gitu ya. Makanya jadi member, diskon 10-15% dari harga retail. Kemudian juga kalau mau lebih smart lagi, kita jadi seller gitu ya, karena kita bisa dapat uang tambahan, dapat komisi 10-15% dari harga member ke member baru. Jadi kita dapat cash penjualan langsungnya, dapat komisinya 10-15%. Tapi yang jauh lebih smart lagi, yuk kita sama-sama jadi networker ya, sama-sama jadi distributor. Karena selain kita dapat komisi tadi gitu ya, kita juga bisa mendapatkan komisi penjualan 5% dari omset grup kita ya, yang tentunya kalau kita jalankan dengan sepenuh hati gitu ya, lama-kelamaan akan membesar, membesar, dan membesar. Gitu ya. Jadi kita bisa dapetin produk gratis bahkan ya. Itu lebih smart lagi sih menurut saya ya. Nah, di sini juga member benefitnya selain kita bisa sejahtera dan sehat, kita juga di sini selalu mengajak member-member untuk berbagi untuk mereka yang kurang mampu. Ya, memang ilustrasinya seperti apa? Saya boleh cerita sedikit ya, rekan-rekan ya. The power of networking. Ini benar-benar powerful sih ya. Jadi gini caranya nih. Awalnya kita pakai dulu deh produknya sendiri gitu ya. Kita pakai, kita buktikan dulu ya kehebatan produknya. Kita pakai, keluarga kita pakai gitu ya. Kemudian nanti kita sharing. Kita sharing sama saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga, rekan kerja di kantor gitu ya, teman-teman, sahabat, bahwa si produk HDI ini memang ternyata bagus nih gitu ya. Kalau yang saya rasakan apa? Waktu itu saya rasakan setelah mencoba Clover Honey, anak saya yang tadinya picky eater, dia jadi makannya jadi banyak lagi gitu ya. Dan anak saya yang punya keluhan alergi dingin, berangsur-angsur berkurang. Dan juga stamina juga kita sekeluarga semakin baik, jarang sakit gitu ya. Nah, dengan pengalaman itu saya cerita pada satu orang lainnya. Ini di bulan pertama gitu ya. Nah, di bulan kedua nanti nih si rekan kita lagi nih yang udah mau nih ikutan sama kita, oke aku mau coba Kaf gitu misalnya, dan dia juga mau nih menjalankan bisnisnya juga, dia mau jadi networker juga. Nanti dia cerita lagi sama satu orang. Di bulan kedua kita udah punya 4 orang tim gitu ya. Kemudian begitu terus, di bulan ketiga kita punya 8 orang tim. Di bulan kelima 32. Di bulan ke-6 kita punya 64 orang di dalam tim kita. Ya. Nah, nanti kalau udah 64 orang gimana ilustrasinya gitu ya. Ini ada rumus di HDI gitu ya. 64 orang dikali 300 business point dikali Rp3.000 dikali 5% omset grup yang tadi ya. 2.880.000. Kok dikit amat gitu. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi tenang ya, karena di sini memang bukan skema money game, bukan skema duit instan ya. Tapi di sini kita perlu kerja dulu nih. Kita perlu menanam dulu nih benih-benihnya. Tetap kita lakukan secara konsisten. Tapi perlu diingat yang saya ceritain ini kita cuma sharing ke satu orang aja.
Ya, bayangin kalau kita sharingnya dalam 1 bulan ke lebih banyak orang, ke 10 orang. Itu bisa lebih cepat lagi, 20 orang gitu ya. Tentunya bisa lebih cepat lagi. Nah, kita jalanin terus setiap hari gitu ya. Bulan ke-12 kita punya 4.096 orang dalam tim kita. Nah, potensi pendapatannya gimana? 4.096 orang dikalikan 300 bisnis point, dikalikan Rp3.000 dikali 5%. Ternyata 184.320.000. Wow, siapa yang mau? Kalau saya mau ya. Nah, oke, katakanlah ya itu kan bisa dibilang itu skenario inilah ya yang perfect banget gitu ya, Kavia gitu ya. Oke deh, kita katakan saja 90% gagal nih ya. Cuma 10%-nya aja yang berhasil. Kita masih dapat Rp18.432.000 ya dalam 1 tahun kita mengerjakan bisnis ini. Bisa lebih cepat lagi, bisa banyak sekali contoh mereka-mereka yang sudah berhasil juga. Gitu ya. Yang mau boleh silahkan menghubungi nanti yang mengundang tentunya ya. Oke, apalagi nih member benefits-nya selain yang tadi? Masih ada lagi, kita bisa selalu mendapatkan health and beauty consultation. Kalau health-nya ada dokter-dokter di HDI ya. Beauty-nya juga ada, kita punya SSA, Smart Skin Advisor, misalnya mau mulai mengubah skincare-nya ke skincare yang lebih sehat, lebih alami gitu, yang tidak mengandung 14 bahan kimia berbahaya. Silakan boleh nanti konsultasi sama SSA, ini free ya. Kemudian juga ada training dan business consultation. Jadi kalau mengerjakan bisnis di sini kita nggak akan ditinggal. Ya teman-teman ya, nggak akan ditinggal. Kalau mungkin punya bisnis sendiri, kita harus cari mentor sendiri gitu ya. Kalau di sini mentornya banyak sekali gitu. Kita tinggal pilih mau sama yang mana gitu, mau belajar dari bahkan cross line pun juga bisa gitu. Di sini kita sama-sama support sistemnya enak banget. Ya, kemudian ada juga recognition dan juga cash award. Kalau misalnya kita sudah mencapai posisi tertentu, nanti oleh perusahaan kita sangat dihargai gitu ya. Nanti kita bisa recognition di atas panggung seperti yang di weekend ini kita juga akan ada acara nih ya di Jakarta. Kemudian juga untuk mencapai setelah konsisten mencapai posisi tertentu, status tertentu, kita juga bisa mendapatkan cash award dari mulai 1 juta sampai 1 miliar rupiah. Wah, luar biasa ya. Masih ada juga free international trip, free ya, dengan catatan free ya. Jadi di luar komisi dan bonus tadi gitu ya. Kemudian bisa juga jadi royalty, mendapatkan royalty maksud saya ya. Kita juga bisa dapetin royalty dan juga jadi stakeholder. Wah, ini di mana nih? Ada lagi perusahaan yang mengajak membernya. Nih misalnya nih member baru nih kita ya. Oke, saya mau jalanin. Kamu bisa loh dapetin royalti perusahaan gitu ya, dan juga kamu bisa jadi pemegang saham. Wah, saya baru dengar ada perusahaan yang seperti ini ya. Dan juga udah banyak juga yang berhasil mendapatkan royalti dan juga menjadi pemegang saham dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun mengerjakan bisnis ini. Ya, selain itu tentunya juga yang lebih penting lagi, teman-teman, rekan-rekan semua, kita bisa lebih sehat dan juga mendapatkan kesejahteraan diri kita, keluarga, dan juga masyarakat luas. Itu dia ya. Oke, dan saya juga nanti mau mengingatkan dulu sedikit sebelum kita membaca pertanyaan gitu ya. Nanti ini ada beri jadwal untuk Hero Enterpriser Gathering lainnya nanti di minggu depan akan ada mengenai kulit perih dan gatal. Minggu depannya lagi ada karakteristik Gen Z. Dan minggu depannya lagi di akhir bulan September ada Parno sama batuk. Wah, ini bermanfaat ya. Enak ya jadi member HDI ya, banyak ilmu kesehatannya. Oke, Dokter Ponti, sepertinya mungkin ini udah ini ya, pertanyaannya sepertinya sudah terkumpul ya, Dok ya. Siap. Udah ada ya, Bu Kak? Oke, siap. Boleh nanti saya bacakan ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah Iya. masuk. Terima kasih sekali rekan-rekan yang sudah bertanya juga ya. Sebentar, nih ada yang tanya nih dari Ciester ya. Dokter, apakah monkeypox ini ada kecenderungan lebih berbahaya juga bagi komorbid? Mangga, Dok. Ya, memang paling kita takutkan ya zaman COVID juga kalau komorbid, ada penyakit-penyakit dasar, gimana nih kalau kena virus gitu. Apalagi ini monkeypox yang katanya walaupun ringan,
sakitnya bisa lama, kemudian ada kematiannya juga ternyata ya tadi dari datanya. Nah, kalau ditanya apakah lebih berbahaya, tentunya iya untuk yang komorbid. Kenapa? Karena ya virus ini yang diserang adalah orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah. Dia memang masuk ke sel-sel tubuh kita, mencari celah gitu istilahnya ya untuk masuk sel, dan sel tubuh kita itu kayak dipengaruhi, diubah, diganggu fungsinya sehingga terjadi beberapa kegagalan organ. Nah, itu yang saya baca juga, kasus-kasus yang meninggal di luar negeri itu memang pasien-pasien dengan komorbid gitu ya. Jadi memang kondisi sehari-harinya pun sudah tidak baik, dan ada beberapa yang sudah memiliki penyakit dasar dan usianya memang sebagian besar sudah lanjut usia. Jadi kalau ditanya lebih berbahaya, iya, makanya kita harus waspada nih buat teman-teman atau punya keluarga ya, orang tua gitu, atau rekan-rekan yang sudah punya sanak saudara yang lanjut usia atau masih muda tapi memang sudah punya penyakit dasar, itu harus lebih menjaga daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan. Itu Buka. Oke, jadi harap diperhatikan juga ya yang mungkin punya Betul. orang tua gitu ya, terutama yang Ya, juga punya komorbid. Mungkin pokoknya daya tahan tubuh ya, intinya itu dulu ya, nomor ya, satu ya dok ya. betul, betul. Oke, siap. Terima kasih dok. Ya. Nextnya nomor dua, ada pertanyaan dari Linda. Dok, kalau terkena monkeypox, apakah boleh mandi? Kalau dulu kan kalau cacar nih ya, kita taunya nggak boleh mandi, terus dipakein bedak katanya gitu. Kalau monkeypox gimana nih? Boleh nggak sih? Masih boleh mandi apa enggak katanya? Ya, Mana jadi lama lagi ya dok ya, sebulan ya. kalau sebulan nggak mandi gimana ya? Lumayan banget, ini cacar air yang seminggu aja kayaknya udah gimana. Jadi prinsipnya itu kalau definisi mandinya dulu ya, mandi jebur-jebur, digosok pakai sabun, apalagi kadang-kadang kita pakai sikat gitu ya, atau pakai shower puff, itu memang tidak dianjurkan. Tapi kalau definisi mandi memang hanya membersihkan daerah-daerah yang banyak keringatnya, itu boleh. Jadi mungkin bisa disederhanakan bahasanya diseka aja gitu, karena pada monkeypox ini kan sebaran lukanya itu bisa seluruh tubuh ya, dari wajah ke badan-badan. Jadi kalau kita mesti mandinya jebar-jebur, kemudian semuanya harus diolesin pakai sabun, itu akan membuat lukanya tambah luas dan kondisi lukanya akan jadi lebih jelek lagi gitu ya, kurang baik. Jadi kalau definisi mandi biasa memang biasanya tidak diizinkan. Jadi sebatas mengelap mungkin ya, dengan lap yang bersih gitu, daerah-daerah yang berkeringat. Tapi sisanya ya perawatan luka kalau bisa dibilang, karena kan luka ya badannya Benar-benar. gitu. Jadi lebih spesifiknya sih perawatan luka dan membersihkan daerah-daerah yang di luar luka, tapi tidak perlu pakai sabun. Tapi ya jangan juga dicuekin ya, Bu Linda nih, mentang-mentang kena monkeypox, jadi ya udah nggak usah mandi, nggak usah dilap, nggak bisa. Malah kalau menurut saya malah lebih ekstra ya, karena di samping kita membersihkan daerah kulit yang tidak terkena, daerah kulit yang lukanya harus dibersihkan dengan seksama gitu. Betul, jadi harus lebih ekstra justru ya, lebih Betul, butuh waktu, betul, butuh betul, betul. telaten gitu kayaknya ya. Ya, Oke. betul. Ya, terima kasih Linda ya pertanyaannya. Oke, yang nomor tiga, nih kita juga punya pertanyaan lagi dari Titi Handayani ya. Selamat pagi. Apakah monkeypox punya manifestasi gejala di rongga mulut, dok? Ya, ini bagus ya pertanyaannya, karena tadi memang belum sempat saya sebutkan ya. Jadi pada monkeypox ini bisa kena ke seluruhnya, bukan hanya kulit tapi mukosa. Kalau rongga mulut kan gitu nggak ada kulitnya ya, tapi mukosa mulut itu bisa. Karena ternyata mohon maaf ya, di anus juga bisa, bukan bagian luarnya, tapi bagian dalamnya juga itu bisa terkena. Tuh. Jadi jawabannya memang bisa. Oke, serem juga ya dok. Jadi ngebayangin. Betul ya, gimana mau makan ya kalau kena ke rongga mulut ya. Jadi kemana-mana nanti nih kalau misalnya masuk ke mulut ya, jangan sampai ya. Oke, nextnya dari Dina, selamat pagi. Kalau flu sama cacar monyet itu beda ya katanya. Bedanya apa ya kayaknya ya?
Ya, Mhm, karena kan tadi disebutkan juga ya, mhm. bahwa, gejala awalnya itu kayak flu, makanya pada beberapa kasus suka jadi bingung, ini apakah flu biasa atau, yang lagi booming nih monkeypox gitu. Karena kalau dibilang flu ya sekarang kayaknya banyak banget ya yang kena flu, belum kita, parno masih Betul. Covid gitu kan, karena kasus Covid itu masih banyak juga gitu, kasus konfirmasinya. Jadi kalau dibilang beda, memang kita kayak harus nunggu karena, di monkeypox ini bisa memang awalnya tuh kayak flu, jadi kayak sumeng-sumeng, meriang, flu batuk biasa gitu ya. Ternyata beberapa hari kemudian timbul luka di kulit, ruam-ruam kulit ya, yang khasnya itu kayak cacar, air gitu ya, makanya disebut cacar monyet karena memang mirip dengan cacar air. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, ada flu, kemudian diikuti dengan eee, gangguan kulit. Nah, kita harus waspada, apakah jangan-jangan ini memang kasus, monkeypox. Nah, segeralah hubungi dokter terdekat ya untuk konfirmasi kasusnya, gitu. Oke, jadi memang gejala awalnya sih mirip flu biasa gitu ya, cuma nah nanti kesananya baru deh ada yang beda spesifiknya ya, Teh Dinah ya. Semoga bisa menjelaskan ya. Oke, ada Teh Maris juga, selamat pagi. Mau tanya kalau terkena pada anak-anak, penanganannya seperti apa? Apakah boleh menggunakan APC, katanya, Aloe Propolis Cream ya, APC Ya, ya? betul. Kalau terkena pada anak-anak tentunya hampir sama, cuman kalau anak-anak itu kan tantangannya berbeda ya, lebih berbeda karena anak-anak itu biasanya cenderung sulit menyampaikan keluhan, dia hanya rewel aja ya, ditanya kenapa nangis gitu. Jadi kita nggak tahu apa sih yang sakit gitu, nangis terus apalagi mungkin kalau balita itu kan kayak walaupun udah bisa, bicara tapi belum bisa mengutarakan pendapatnya dengan baik. Jadi kalau pada anak-anak itu harus waspada dehidrasi karena, di monkeypox ini kan virus ya, jadi panas tinggi, bisa gejala flu, hidung mampet, kemudian tidak enak tenggorokan. Pasti kalau yang paling mengganggu di anak-anak adalah, makan minumnya biasanya yang, terhambat dan anak-anak itu gejala dehidrasinya tidak khas, nggak kayak orang dewasa gitu. Karena mereka tuh biasanya masih cenderung rewel, agak aktif, itu padahal sudah mulai dehidrasi. Jadi harus hati-hati kalau misalnya, ada batuk pilek, kemudian ada timbul ruam-ruam di kulit pada anak-anak, kemudian makan minumnya sudah terganggu atau bahkan, nggak masuk gitu ya, lebih baik ini secepatnya aja berobat ke dokter spesialis anak, karena kemungkinan besar memang harus mendapat, cairan tambahan yaitu berupa diinfus gitu ya atau, obat-obat yang harus disuntik untuk meredakan, gejala dari penyakitnya. Nah, kalau untuk pengolesan APC sendiri itu diperbolehkan ya, tentunya, dilihat level lukanya. Biasanya tetap harus dibersihkan, dengan cairan yang mengandung antibiotik. Nah, setelah dibersihkan atau memang kalau misalnya maaf ya banyak mengandung nanah, nanahnya juga dibuang dulu, kemudian baru dioleskan, APC ya, Aloe Propolis Cream. Tapi anak-anak sekali lagi nih, suka garuk-garuk gitu ya, kita suruh Mhm. jangan digaruk ya susah ya, namanya juga anak dan rasanya gatal. Nah, jadi, sebagai orang tua mungkin harus lebih sabar, benar-benar diawasi anaknya supaya luka-luka yang belum pecah itu jangan sampai tergaruk, karena biasanya kalau garuk itu kan, gerakan spontan, terus, Mhm. dalam gitu ya. Jadi lukanya yang tadinya mungkin tidak mengandung nanah, dia malah kena infeksi bakteri tambahan. Akibatnya apa? Waduh. Mhm. Lukanya lebih lama lagi sembuhnya, rewelnya lebih lama lagi gitu, Bu, Kak. Aduh, ngebayanginnya aja saya gatel-gatel ini. Jangan sampai ya, Dok, ya. Seluruh tubuh lagi ya. Kak, Aduh. saya boleh nanya juga nggak? Karena tadi kan pertanyaannya pakai APC ya, Aloe Propolis Mhm Cream. Tadi mhm kan mhm. Dokter Ponti juga sempat cerita kalau Royal Jelly dan juga Clover Honey itu bisa dipakai buat di bagian lukanya. Nah, Iya, misalnya betul. mau di-apply Royal Jelly ada, Clover Honey ada, APC ada. Nah, itu gimana tuh pemakaiannya, Dok? Gantiannya gimana tuh? Setiap tiap berapa jam sekali misalnya? Ya, jadi memang sekali lagi tergantung, eee, bentuk lukanya ya, Mhm. gitu. Nah, kalau Clover Honey sama Royal Jelly itu hampir sama, jadi bisa dipakai bergantian. Tapi memang intinya kalau Royal Jelly itu lebih mengandung ada kolagennya gitu ya. Jadi selain Mhm. diminum bisa juga dipakaikan. Tentunya itu dipakaikan pada luka yang sudah dibersihkan. Jadi kalau lukanya
banyak mengandung nanah ya, nanahnya harus dibuang dulu. Nah, itu bisa dipakai bergantian karena memang, kegunaannya berbeda ya. Kalau aloe propolis cream itu kan, dia memang, sifatnya bisa, sebagai antivirus, sebagai anti radang. Ya walaupun royal jelly dan clover honey juga sebagai antivirus dan anti radang, tapi kalau royal jelly dan clover honey, madu itu dia ada kemampuan untuk menyerap nanah-nanahnya gitu ya. Jadi bukan hanya luka pada monkeypox aja, luka bagian lain dia itu bisa kalau bahasa ilmiahnya absorben atau menyerap. Jadi nanah sudah dibersihkan, nah nanah-nanah bagian dalamnya itu bisa diserap sama dia. Jadi kita biasanya aplikasikan madu atau clover honey kepada luka yang sudah dibersihkan, kita diamkan sekitar 15 menit ya. Kalau bisa diperhatikan dan lukanya masih aktif itu si madunya itu jadi kayak lebih banyak gitu ya. Bahkan tadi kayaknya netesin setetes gitu, kok setelah didiemin dia kayak lebih banyak, terus jadi lebih encer, itu biasanya karena cairan di dalam lukanya tersedot keluar oleh si madu clover honey tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian maaf nih ya, agak jorok menetes-netes gitu ya. Nah, itu kita bisa bersihkan lagi dengan air yang bersih atau larutan steril. Nah, baru kita oleskan APC, karena kalau APC itu lebih bersifat kayak menutup dan mengeringkan gitu. Oke, itu tadi ya. Oke, jadi cukup kebayang nih ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak harus ya, nggak harus melakukan itu Jangan ya, sampai ya, jangan jangan sampai. sampai. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih, Dokter Ponti dan bagus nih dari Cifani nih kayaknya ya. Misalnya orang yang terkena monkeypox sudah sembuh nih, Ya. apakah orang tersebut bisa terkena monkeypox lagi? Dan jika ada orang lain yang kena dengan jangka waktu yang berdekatan, dan apakah setelah orang tersebut sembuh masih ada kemungkinan untuk bisa menularkan ke orang lain gitu. Ya. Mungkin harus sembuh banget dulu gitu ya, apa gimana nih gitu ya, masih bisa menularkan ke orang lain atau enggak? Oke, cukup Betul. jelas ya, Dok, ya? Jelas. Nah, Mhm. kalau pertanyaan pertama ya, apakah monkeypox itu kalau sudah sembuh bisa kena lagi kayak cacar air ya? Kan kita tahu kalau udah kena cacar air, maka kemungkinan tidak akan terkena kembali dengan kasus yang sama. Nah, Mhm. pada monkeypox ini sebenarnya masih dalam investigasi karena memang Oh, kasus-kasus yang ada di UK gitu ya, yang jumlah kasusnya sudah puluhan ribu, itu masih kasus infeksi pertama dan belum dilaporkan adanya infeksi relapse atau infeksi kembali gitu. Jadi memang masih dalam investigasi. Tapi kalau lihat sifatnya dalam familinya ya, jadi monkeypox dan smallpox atau chickenpox itu masih satu keluarga mhm. dan bisa memberikan antibodi ya setelah terkena itu kemungkinan besar tidak. Tapi memang ini masih dalam investigasi ya, masih dalam penelitian karena kita belum tahu nih virus monkeypox ini apakah ada perubahan sifat ya setelah dia kena ke manusia. Mengingat virus monkeypox ini awalnya memang virus yang ada pada hewan seperti itu. Kalau jika smallpox ya atau cacar air itu kan memang virus yang sudah kita tahu lama penularannya manusia kepada manusia. Nah, terus kalau ada orang lain yang kena jika ada orang lain yang kena dalam jangka waktu berdekatan gitu ya. Jadi maksudnya apa nih ya? Maksudnya orang sama-sama kena gitu ya dalam jangka waktu berdekatan. Oh, maksudnya apakah ada gitu ya dalam jangka waktu berdekatan Mmm, muncul infeksi kembali. Nah, itu memang belum diketahui gitu, karena memang datanya masih sangat terbatas. Ingat ini memang baru muncul bulan Mei ya, monkeypox ini pada manusia hebohnya. Nah, apakah setelah orang tersebut sembuh, masih ada kemungkinan untuk menularkan kepada orang lain? Kalau kategori sembuhnya di sini itu adalah setelah PCR negatif dan luka pada kulitnya sudah kering, tuh. Jadi kalau lukanya sudah kering, tidak keluar cairan atau nanah, apalagi sudah menutup dan diperiksa PCR kembali, ini salah satu ya, periksa PCR kembali sudah dinyatakan negatif, maka dia tidak akan menularkan. Karena inti penularannya itu dari luka sebetulnya, jadi bukan droplet kayak COVID gitu ya, kita ngomong aja udah keluar virusnya, karena memang ini virusnya bukan
utamanya pada saluran nafas, tapi lebih banyak diemnya pada luka-luka di tubuhnya. Jadi kalau sudah dinyatakan sembuh, maka kemungkinan besar sudah tidak menularkan kepada orang. Itu ya, Ci, ya. Mungkin Oke. mudah-mudahan jelas ya penjelasannya. Jadi memang Mhm. monkeypox ini masih dalam kita ya dunia ini masih banyak belajar. Makanya kalau kita lihat di websitenya WHO itu masih kayak banyak ada beberapa perubahan nih kayak minggu kemarin masih dibilangnya vaksin untuk smallpox atau cacar air masih efektif, tapi ternyata beberapa minggu ini WHO ya sedang mengembangkan vaksin baru yang khusus untuk monkeypox. Sudah ada tapi belum apa ya, belum ada penelitiannya secara luas gitu ya, jadi belum bisa Mhm. dipastikan keefektivitas dan keamanannya sehingga belum disebarluaskan gitu. Itu Oke. bukan. Iya, terima kasih banyak ya, Dok. Ya, Semoga juga ini sama-sama. menjawab banyak sekali pertanyaan ya. Tapi, memang kalau di Indonesia sendiri kan tadi baru satu ya yang Betul. kena kasus dan memang setelah satu itu nggak nambah ya, Dok, ya? Sejauh ini ya? Nah, jangan sampai ya. Jangan sampai ya, alhamdulillah ya. Yang pasti Alhamdulillah. seperti kata Dokter Ponti juga tadi bahwa virus ini tuh belum ada obatnya gitu ya. Jadi kita sama-samalah meningkatkan imunitas karena namanya virus ya tentunya lawannya adalah daya tahan tubuh kita gitu ya, Dok ya. Ya, Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Dok, untuk kesimpulan? jadi kesimpulannya Mhm. monkeypox ini bukan virus baru ya, jadi dia virus lama yang udah ada mungkin puluhan tahun. Kenapa jadi heboh? Karena memang terjadi lonjakan kasus di UK yang ternyata juga Mhm. di beberapa dunia sudah menyebar dan di Indonesia juga sudah mulai ada. Nah, kita nggak usah panik, tapi harus tetap waspada. Jadi adanya virus-virus ini kalau menurut saya lebih mengingatkan kita ya sebagai hakikatnya manusia untuk memelihara diri sebaik-baiknya gitu ya. Karena sebetulnya tanpa monkeypox dan COVID pun kita harusnya gitu hidup secara sehat, yaitu tadi Iya. menjaga kesehatan, makan teratur, istirahat yang cukup gitu, terus meningkatkan daya tahan tubuh, ya apalagi mungkin untuk kita-kita yang sangat aktif di luaran, yang artinya kita nggak bisa mengikuti anjuran pemerintah seperti stay at home gitu ya, karena ada banyak dari kita yang memang harus bekerja, harus ketemu orang banyak, maka jangan lupa untuk tingkatkan daya tahan tubuh seperti yang saya katakan tadi ya, pola makan teratur, kemudian minum suplemen secara teratur juga itu akan sangat membantu nih untuk kita-kita untuk bisa menjaga daya tahan tubuh dengan baik. Itu Oke, Kak. siap. Terima kasih banyak, Dokter. Kesimpulannya Sama-sama. setuju banget. Oke, dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan ya yang standby nih. Masih sampai 20 lebih 21 ya, ada 61 orang. Terima kasih banyak. Semoga menjawab juga ya semua pertanyaannya. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu next event kita ya. Boleh di screenshot juga, dicatat juga di jadwalnya, atau nanti juga mau undang-undang teman-temannya, saudara-saudaranya, rekan-rekannya yang mungkin juga membutuhkan ilmunya gitu ya. Yang paling dekat minggu depan tanggal 14 September hari Rabu akan ada Dokter Syifa SPKK insya Allah juga bareng sama Ambu Vina nih akan berbicara mengenai eksim. Nah, mungkin yang punya pengalaman anaknya ya eksim, nama lainnya dermatitis atopik, benar ya, Dokter Ponti ya? Mohon Betul koreksinya. betul, Betul ya? dermatitis atopik atau alergi ya. Nah, itu dia yang punya alergi, dermatitis atopik atau eksim. Nah, ini boleh diundang ya. Kira-kira siapa nih yang membutuhkan? Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Dokter Ponti. Terima kasih banyak juga untuk semua rekan-rekan kita yang Sama-sama. ada di sini. Untuk selanjutnya boleh nanti menghubungi ke rekan yang mengundang Anda gitu ya. Selamat pagi, mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi.